Ya, kalau Pak Jokowi tiba-tiba bilang, wahai rakyatku, ya, 11.000 triliun yang ada di kantong saya sekarang juga akan saya keluarkan, dengan cawe-cawenya Pak Jokowi yang penuh dengan ketidakjujuran ataupun merugikan ataupun menindas bahkan mendolimi rakyat ini, ya, sehingga rakyat ini merasakan bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa dia ini membela atau menguntungkan oligarki dibanding rakyat. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu ada Ustaz Ustaz Irwan, ya. Ini teman, kita tahu bahwa dia ini adalah temannya si Sugitnur. Nah, dimana ya kerjanya hanya seuson terus sama sistem pemerintahan atau sama Pak Jokowi. Saya kira sudah 10 tahun, mendekati 10 tahun pemerintahan, masih saja mereka di pikirannya itu tidak ada yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira ini pernyataan yang memang hanya pernyataan yang provokatif, hanya pernyataan-pernyataan yang melakukan narasi dalam kerangka untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Seperti apa itu sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Pertama, kami sampaikan bahwa forum ini tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan, ya, keadilan dan juga hak-hak terpenuhi bagi rakyat yang ada di negeri ini, sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu pentingnya pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Ya, sehari dipimpin oleh seorang imam atau khalifah atau pemimpin yang adil, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah. Ya, jadi setiap tahun ini ada bulan Ramadan dan setiap Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Maka pemimpin yang adil itu pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Hadis riwayat ya Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam At-Tabrani. Nah, oleh karena itu kita mendapati negeri kita, seandainya Pak Jokowi ini betul-betul sangat adil dan jujur di negeri kita ini sangat luar biasa, saudara. Ya, kalau Pak Jokowi tiba-tiba bilang, wahai rakyatku, ya, 11.000 triliun yang ada di kantong saya sekarang juga akan saya keluarkan. Ya Allah, mantap tidak, saudara? Mantap, ya. Demikian juga saudara sekalian, ya, 349 triliun akan saya kejar, dan seluruh yang terduga melakukan korupsi dan money laundering maka akan saya ambil semuanya hartanya. Subhanallah. Apalagi beberapa catatan data yang saya lihat di beberapa pengamat, salah satunya adalah Ustadz Muhammad Ishak. Dia mengatakan Pak Jokowi ini berjanji untuk membuka lahan pertanian itu 1 juta hektar, ya, dan sekarang diperkirakan bahwa jumlah impor sampai Desember 2023 dibutuhkan sekitar 2 juta ton. Nah, kalau dibuka 1 juta hektar itu ternyata menghasilkan 5 juta ton, berarti bisa surplus 3 juta ton dan tidak perlu impor lagi. Biayanya berapa kata beliau? Ternyata biayanya kurang lebih adalah antara 15 sampai 20 triliun. Kalau 5 juta ton kali 8.000 saja yang paling murah, maka hasilnya adalah 40 triliun. Berarti kita ini untung 20 triliun. Subhanallah. Ini kalau Pak Jokowi cawe-cawe dan dia sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, maka negara ini akan adil dan makmur. Sebaliknya, kita bisa melihat keadaan sekarang, banyak para pemimpin nasional, banyak para sesepuh di negeri ini yang sangat khawatir dengan cawe-cawenya Pak Jokowi yang penuh dengan ketidakjujuran ataupun merugikan ataupun menindas bahkan mendolimi rakyat ini, ya. Bagaimana ketika ya Bapak mantan presiden kita SBY mengatakan kalau Pak Muldoko ini melakukan pencopetan, ya, Demokrat atau juga perpanjangan, kalau kita lihat masa dari KPK ini
sangat memungkinkan akan terjadi potensi chaos. Demikian juga Pak JK mengatakan kalau Pilpres ini mundur akan terjadi potensi chaos ya. Dan yang lebih menarik kali ini juga hadir ya Bang Refli Harun ya. Dia juga membuat polling ini Bang Ahmad ya. Dengan cuitan dari Bang Denny Indrayana, dia membuat polling, saya lihat ketika 3.000 ya. Apakah Anda setuju dengan usulan Denny Indrayana ya agar DPR melakukan melakukan ya impeachment yang kemudian bisa melahirkan pemakzulan? Ternyata polling dari Bang Refli Harun ini 95% mendukung Denny Indrayana, 5% yang dia tidak setuju. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga rakyat ini merasakan bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa dia ini membela atau menguntungkan oligarki dibanding rakyat. Cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa ada proyek-proyek besar yang akan menguntungkan para pejabat dan oligarki yang akan dibela oleh Pak Jokowi. Demikian juga cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi ketakutan yang sangat besar bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang mendolimi rakyat ini kelak dia takut untuk diadili oleh presiden berikutnya. Demikian barangkali sambutan saya Bang Ahmad Basuluddin. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran seluruh pembicara pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat, tetapi kita tidak heran. Bagi mereka ini kerjanya mereka. Nah, yang pada intinya bahwa sesungguhnya dia mendukung salah satu capres, yaitu Pak Anies Baswedan, tetapi dengan gaya melakukan provokatif atau dengan membangun narasi menjelek-jelekkan begitulah. Usun terus ini Ustaz ya. Saya kira ini sebuah narasi yang jelek di dalam dunia demokrasi, apalagi Pak Jokowi yang ya sisa kurang lebih setahun dan sudah tidak cukup lagi Pak Jokowi sudah berhenti jadi presiden. Ya mau tidak mau seharusnya semua anak bangsa silahkan bertarung karena kan tidak dilarang di dalam demokrasi untuk berjuang melalui jalur-jalur politik. Tetapi yang disayangkan adalah suuson mereka atau membangun narasi yang membuat citra kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak baik di mata dunia atau di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia lah. Padahal kita tahu bahwa beberapa survei membuktikan bahwa ternyata kesukaan warga negara Indonesia itu atas pemerintahan Pak Jokowi itu ada di angka sekitar 70-80%. Artinya mereka melawan arus karena sesungguhnya rakyat Indonesia itu suka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan sederet prestasi, misalnya bagaimana Freeport, bagaimana hilirisasi, bagaimana industri-industri yang ada di luar kemudian ditarik masuk di Indonesia, membangun industrinya yang tidak pernah terjadi semasa presiden-presiden sebelumnya, dan ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, saya kira janganlah terlalu digubris ini Ustaz satu ini, karena memang kerjanya begitu. Hanya susun kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi. Mungkin belum move on dari kekalahannya kemarin. Akhirnya itu yang menjadi penyakit hati sahabat-sahabat oleh kelompok mereka yang kita tahu bahwa mereka akan mengusung, mengkampanyekan yang namanya sistem khilafah itu, yang mimpinya yang belum terwujud. Khilafah menurut dengkulnya, menurut apa yang dia pikirkan. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.